Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Soniawati Rafsiana ingin menjelaskan beberapa materi mengenai cyber etik. Cyber etik ini merupakan dua kata yang berbeda. Cyber ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi. Sedangkan etik atau etika itu adalah segala tindakan yang harus dilakukan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Kemudian, cyber etik sendiri itu berarti norma atau aturan yang tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam berinteraksi antar pengguna internet dengan tujuan untuk menjamin rasa aman, nyaman, dan toleransi di dunia virtual. Nah, di sini kita akan membahas mengenai contoh pelanggaran cyber etik. Nah, di sini kita akan mengenal dua istilah, yaitu cybercrime dan cyber law. Cybercrime atau kejahatan cyber ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau yang menargetkan teknologi informasi. Sedangkan cyber law atau hukum cyber yaitu hukum yang menyangkut teknologi informasi termasuk komputasi dan internet. Nah, di sini kita memiliki dua jenis studi kasus atau contohnya, contoh pelanggaran cyber etik dalam dunia nasional maupun internasional. Mengenai studi kasus nasional. Nah, di sini ada 3 contoh studi kasus nasional di tahun yang sama dan juga di bulan yang sama pada bulan Mei 2020 itu sekitar 91 juta akun Tokopedia bocor. Kemudian pada tanggal 20 Mei lalu itu ada 230.000 data pasien COVID-19 di Indonesia juga yang bocor. Dan juga pada 5 Mei 2020 itu ada 13 juta akun Bukalapak diduga bocor oleh seorang peretas asal Pakistan yang menggunakan nama Gnostic Players. Nah, semua data yang diperoleh ini diperjualbelikan di forum tertentu atau yang biasa kita sebut dengan dark web ya. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh kasus nasional yaitu mengenai Tokopedia. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh perusahaan keamanan cyber asal Israel, Under the Bridge pada 2 Mei 2020 itu sekitar 91 juta akun dan 7 juta akun merchant Tokopedia berhasil diambil datanya oleh peretas. Pelaku menjual data di dark web trade forums berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Nah, semua dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 78 juta rupiah. Nah, dari hal tersebut seharusnya masyarakat ini mendapatkan perlindungan atas data privasi seperti yang tertera pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Nah, komunitas konsumen ini telah mengajukan gugatan terhadap Menteri Kominfo dan Tokopedia terkait kebocoran 91 juta data pengguna pada 8 Mei 2020 ini agar pengadilan melakukan tindakan. Yang pertama, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, memerintahkan para tergugat 1 untuk mencabut tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atas nama PT Tokopedia atau tergugat 2. Yang ketiga, memerintahkan kepada tergugat 1 untuk menghukum PT Tokopedia untuk membayar denda administratif sebesar 100 miliar yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 hari kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Yang keempat, menghukum tergugat 2 untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan tanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya pencurian atau kebocoran data pribadi
kepada para pemilik akun Tokopedia di 3 koran, yaitu Bisnis Indonesia, Kompas, dan Jakarta Post, masing-masing berukuran setengah halaman dan situs web tergugat 2. Kemudian menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini merupakan studi kasus nasional ya, yang ada di Indonesia. Sedangkan kita akan beralih ke studi kasus secara internasional. Nah, di sini saya mengambil contoh di negara Cina. Berdasarkan hukum pidana Republik Rakyat Cina tentang kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, diatur dalam pasal 285, 286, dan 287. Nah, di sini saya mengambil contoh pada pasal berdasarkan pasal 285 yang mengatur bahwa barang siapa melanggar ketentuan negara, menyusup ke dalam sistem informasi komputer seperti peretasan, phishing, atau tindakan ilegal terkait internet lainnya untuk memperoleh data yang disimpan, diproses, atau dikirimkan dalam komputer, maka akan dikenakan pidana tidak lebih dari 3 tahun, atau jika sangat berat, itu kurang dari 7 tahun penjara dan dikenakan denda sesuai dengan kasusnya. Nah, misalnya, ini gambar ini hanya ilustrasi ya. Kita ambil contohnya di Provinsi Zhejiang pada September 2020. Ini terdapat 2 orang peretas yang bernama Zhang dan Huang. Zhang ini tugasnya mencari atau memperoleh informasi kartu kredit WNA, nama, wilayah, kotak surat, nomor telepon, kartu kredit, dan lain-lain yang dia dapat dari e-commerce. Kemudian setelah dia dapat informasi-informasi tersebut, data tersebut, kemudian Zhang ini meneruskan atau mengirimkan data-datanya yang dia dapat ke Huang. Nah, Huang ini setelah dapat informasi dari Zhang, kemudian data-data tersebut dijual secara online ke forum tertentu. Kemudian menurut keputusan akhir pengadilan menengah rakyat Jinhua, terdakwa Zhang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 140.000 renminbi atau sekitar 307 juta rupiah karena memperoleh data sistem informasi komputer secara ilegal. Sedangkan terdakwa Huang dijatuhi hukuman 4 tahun 11 bulan penjara dan denda sebesar 135.000 renminbi atau sekitar 296 juta karena mendapatkan data sistem informasi komputer secara ilegal. Nah, sebenarnya pelanggaran cyber etik itu bukan hanya mengenai peretas saja, tapi terkadang kita ini sebagai manusia secara tidak sengaja melakukan pelanggaran cyber etik. Misalnya, berkomentar buruk, menghina seseorang, kemudian menyebarkan ujaran kebencian. Oleh karena itu, saran saya bijaklah berkomentar, saring dulu sebelum kita sharing, patuhi peraturan hukum, lindungi privasi orang lain, dan jangan kepo lah sama urusan orang lain ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.